Bersikaplah yang sopan. Di lengannya. Lidra, coba gulung kedua lengan baju lo. Lengan baju seperti ini. Lidra tidak memiliki luka apapun di lengannya. Tapi dia juga tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat kalau dia tidak terlibat. Yol, Lidra. Pak Faren, Hei, kalian. Seleksi olimpiadanya ditunda dulu ya. Bapak ada urusan. Pak Faren, Pak, ada apa? Luka di lengannya Bapak? Oh, yang ini. Ini waktu Bapak naik sepeda kemarin. Tiba-tiba jatuh. Kenapa memangnya? Karena jatuh. Pak, mohon maaf sebelumnya. Boleh lihat bekas luka Bapak tidak ya? Maksudnya, perbannya Bapak buka gitu? Benar Pak, mohon maaf. Tapi ada yang harus kami pastikan. Boleh sih, bentar. Ini. Terima kasih Pak, terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf Pak. Udah nemu jawaban yang kamu cari? Ini Bapak harus pergi buat laporan. Buat laporan Pak? Iya, masalah kebakaran di gedung rektorat kemarin. Itu Bapak harus membuat laporan agar mendapatkan rincian kerugiannya berapa. Ini kasus teman saya akan dibuatkan laporan juga kan Pak? Laporan? Untuk teman kamu? Yang mana? Teman saya yang kemarin malam diserang menggunakan di area kampus Pak. Namanya siapa? Namanya Ibu Pak. Ibu? Bapak bahkan belum pernah ngedengar kabar tentang Ibu hingga saat ini. Apa Pak? Itu artinya belum ada laporan untuk Ibu sampai saat ini? Bapak rasa belum? Hingga saat ini, sepertinya kasusnya belum di-up sama pihak kampus. Lalu kasus-kasus sebelumnya gimana Pak? Nolita, Redik, mereka juga tidak dibuatkan laporan. Setelah itu, sayangnya pihak kampus menganggap bahwa kematian mereka akibat kelalaian mereka sendiri. Jadi, tidak ada laporan sama sekali. Tapi kenapa, Pak? Mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik kampus ini. Tapi kenapa pihak kampus seolah nggak menggubris? iya Pak, kenapa tidak ada tindakan sama sekali dari pihak kampus? Yol, kamu tahu kan? Kampus ini adalah kampus terbaik. Tidak mungkin kampus ingin membuat laporan yang akan mengancam reputasi kampus itu sendiri. Tidak mungkin. Kampus kita akan lebih mementingkan nama baiknya ketimbang fakta-fakta yang terjadi. Kamu tahu sendiri kan betapa ketatnya peraturan kampus untuk melindungi nama baiknya. Kasus-kasus yang seperti ini akan sangat berpotensi untuk merusak nama baik kampus. Meskipun dalam hati Bapak juga merasa miris, merasa kasihan dengan korban-korban. Tapi Bapak juga tidak bisa berbuat banyak. Karena di sini Bapak hanya dosen kontrak. Bapak bukan pegawai tetap di sini. Tidak masuk akal. Kamu ingat tidak sama kasusnya Bimi? Bagaimana
mana pihak kampus berusaha untuk menutupi kasus tersebut agar tidak viral, yang pada akhirnya viral dan langsung dilakukan klarifikasi. Karena memang seketat itu kampus ingin menjaga nama baiknya. Jika pihak kampus tidak membuat laporan untuk sahabat saya dan korban-korban lainnya, saya akan membuat laporan sendiri, Pak. Tidak semudah itu, Yol. Tidak semudah itu. Kamu ketika melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib, itu laporannya tidak akan langsung mendapatkan respon untuk ditindaklanjuti. Pasti ada proses yang dilalui. Dan selama proses itu, pihak kampus berpotensi untuk menghentikan laporannya. Maka dari itu Bapak tidak menyarankan kamu untuk langsung membuat laporan. Kamu mau tidak Bapak beri solusi? Apa, Pak? Tolong beritahu saya. Lebih baik kamu membuat sebuah petisi online untuk ditandatangani setidak-tidaknya 10.000 orang agar kasusnya ditindaklanjuti. 10.000 orang, Pak? Di mana saya bisa menemukan orang sebanyak itu, Pak? Sinilah kuncinya. Kamu gunakan sosial media kamu dan lakukan itu bersamaan dengan teman-teman kamu atau komunitas-komunitas kamu. Sehingga 10.000 ini akan terkumpul tanpa diketahui awal mula petisi itu dari siapa sebenarnya. Seolah-olah memberi gambaran bahwa petisi itu memang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa yang tidak setuju kasusnya diabaikan. Nah, untuk mendapatkan satu suara di petisi online itu, orang-orang hanya perlu memberi satu komentar dengan hashtag yang kamu tentukan. Jadi satu komentar sama dengan satu tanda tangan petisi online. Kumpulkan itu minimal sebanyak 10.000 agar petisimu dinotis dan akhirnya laporanmu bisa diproses tanpa harus memberatkan nama pribadi kamu. Good luck ya. Bapak percaya kamu bisa. Tadi rambut aku katanya kita disuruh menghadap ke ruang rektorat masalah kebakaran kemarin. Yo, bersikaplah yang sopan. Tidak membuat laporan satupun tentang kasus mahasiswa ibu yang nyawanya dilenyapkan. Ibu rasa kamu tidak punya wewenang untuk menanyakan hal itu, Yol. Saat ini, kamu terbukti membobol ruang arsip rahasia universitas dan memicu kebakaran. Kasus yang kamu hadapi lebih berat daripada itu. Saya bertanya sama ibu sekali lagi, kenapa ibu tidak buat laporan untuk mahasiswa-mahasiswa ibu yang nyawanya dilenyapkan, Bu? Kenapa? Karena mereka semua dinyatakan meninggal akibat kelalaian mereka sendiri. Ini semua adalah bagian dari pembunuhan berantai mahasiswa-mahasiswa ibu. Bisa-bisanya ibu berkata seperti itu. Berhenti berbicara, Yol. Ingat batasanmu. Kau sudah melampaui batas. Jangan meminta saya untuk berhenti berbicara sebelum ibu menjelaskan kenapa ibu tidak membuat laporan satupun untuk mahasiswa-mahasiswa yang nyawanya dilenyapkan. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik yang ibu punya di kampus ini. Tapi ibu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kenapa, Bu? Kenapa seperti ini? Saya tidak habis pikir. Jika ibu membuat laporan, reputasi kampus kita akan dalam bahaya, Yol. Reputasi kampus kita, Bu? Reputasi kampus kita? Ibu lebih mementingkan reputasi kampus daripada nyawa mahasiswa-mahasiswa ibu. Hati nurani ibu di mana sebenarnya? Ibu yang paling bertanggung jawab di sini. Mereka semua dilenyapkan di area kampus, Bu. Ibu yang harusnya bertanggung jawab. Dengarkan baik-baik, Yo. Nolita meninggal karena tenggelam. Karena dia latihan berenang tanpa instruktur renang sama sekali. Redik meninggal karena keracunan. Karena dia membawa makanan yang entah dari mana ke kampus kita. Lalu dia memakan di kampus kita dan keracunan di kantin kita. Mereka meninggal dalam keadaan wajar. Meninggal secara wajar bagaimana, Bu?
Ini sangat penuh kejanggalan dan ibu berkata mereka meninggal secara wajar. Bagaimana dengan kasus teman saya yang kemarin? Bagaimana, Bu? Saya yakin, sangat yakin bahwa ibu telah mengetahui bahwa teman saya di depan mata saya, dan pasti ibu sudah tahu kan hal itu kan. Bagaimana, Bu? Apakah itu masih dalam kategori wajar menurut ibu? Bagaimana, Bu? Ibu sama sekali tidak memiliki tanggung jawab apapun dengan kasus teman kamu. Karena teman kamu dan kalian semua menyelinap masuk ke area kampus di luar jam kampus dan melakukan banyak hal. Ibu dan pihak kampus sama sekali tidak bertanggung jawab atas kelalaian kalian sendiri. Jo, kamu sudah sangat keterlaluan. Kamu ingat batasan kamu. Namamu bisa saja didiskualifikasi dari seleksi olimpiade jika kamu seperti ini. Ibu berkata saya keterlaluan karena saya membela hak-hak teman-teman saya yang tidak mendapatkan keadilan. Dan ibu mengancam akan mendiskualifikasi nama saya dalam seleksi olimpiade itu. Ibu, sebelumnya saya memohon maaf kepada ibu jika saya harus bertindak berlebihan seperti ini, bertindak keterlaluan seperti ini. Tapi ibu harus tanam dalam pikiran ibu bahwa di sini saya berdiri bukan membawa nama saya, tapi membawa nama teman-teman saya yang tidak mendapatkan keadilan, Bu. Saya tidak takut. Dikeluarkan dari seleksi olimpiade itu, saya tidak akan pernah takut, Bu. Bahkan tanpa ibu keluarkan pun, saya dengan penuh kesadaran akan mengundurkan diri dari seleksi olimpiade itu. Saya tidak butuh ada di sana. Teman-teman saya lebih membutuhkan saya, Bu. Kamu jangan sekali-kali mengancam untuk mengundurkan diri, karena kamu akan membawa nama kampus, Yol. Bagaimana jika ini semua adalah skenario dari universitas lain? Agar universitas kita kalah, agar universitas kita pesertanya semuanya gugur. Bagaimana? Ibu tidak akan membiarkan itu. Ibu membangun nama universitas ini sebagus ini bukan untuk dihancurkan hanya karena kasus-kasus seperti ini. Ibu tidak mau. Kamu jangan sekali-kali melampaui batasmu, Yo. Kamu sadarkan, kamu dan teman-temanmu melanggar ketentuan yang sangat fatal. Kamu membobol ruang arsip universitas dan masuk untuk mencuri informasi. Kalian semua bisa di-drop out dan dikeluarkan dari kampus ini. Oh, silahkan, Bu. Silahkan. Ibu mau drop out saya, ibu mau keluarkan saya dari kampus ini, silahkan. Saya tidak akan pernah takut, Bu. Bahkan alma mater ini ketika keadilan tidak bisa ditegakkan di dalam lingkungannya. Saya tidak akan pernah takut, Bu. Saya tidak takut dikeluarkan dari universitas ini. Saya tidak akan pernah takut. Dan yang harus ibu tahu, saya tidak peduli seburuk apa nama universitas ini nantinya. Tapi saya pastikan, kasus-kasus kematian teman saya dan penyerangan terhadap sahabat saya akan saya ungkap dan temukan jalannya sendiri. Permisi. Kenapa kampus ini memiliki mahasiswa-mahasiswa keras kepala? Apakah kasus ini benar-benar kasus pembunuhan berantai? Apa mau buat petisi online agar kasus ini diusut? Aku dukung kamu, Yo. Aku juga dukung kamu, Yo. Aku juga, Yo. Aku dukung kamu. Aku juga, Yo. Aku juga siap dukung kamu, Yo. Terima kasih. Hai, cepet banget. Guys, tolong bantu aku dong untuk tanda tangani petisi online ini dengan cara memberi 1 komentar dan hashtag
Halo semuanya, aku Sever. Tolong bantu untuk tanda tangani petisi online ini dengan cara memberikan satu komentar dan hashtag usut teror universitas di konten ini. Terima kasih. Halo guys, aku Lidra. Tolong bantu untuk menandatangani petisi online ini dengan cara memberi komentar plus hashtag usut teror universitas. Terima kasih. Apa cuma aku? Saya satu-satunya yang ngajak kalian untuk tanda tangani petisi online ini dengan cara memberikan satu komentar dan hashtag usut teror universitas. Terima kasih ya. Please bantu. Siapa? Halo guys, aku Yolo IRS mau minta pertolongan kalian untuk menandatangani petisi online ini dengan cara memberikan satu komentar dengan hashtag usut teror universitas. Satu komentar kalian akan sangat berarti agar kasus teman-teman saya dapat diusut. Tolong bantu untuk membagikan video ini agar target 10.000 komentar dapat tercapai. Terima kasih. Lo gak bakalan ninggalin gue kan? Ini kenapa kalimat lo seolah kita pacaran? Demi kamu gue akan melihat seorang yang akhirnya sukses dengan olimpiade, terus nikah, terus punya anak. Gue bakalan ekstrim semua itu, gak bakalan beri-beri lo. Maafin aku ibu. Maafin aku. Kakak Yoy, boleh saya masuk? Ngapain masuk ke kamarku? Saya cuma merasa rindu saja sama Kakak Yoy. Apa? Belakangan ini saya lihat-lihat Kakak Yoy sibuk ya. Kakak Yoy jarang sekali ada di rumah. Saya juga merasa agak aneh-aneh kalau tidak diganggu sama Kakak Yoy. Sekarang saya sudah jarang sekali lihat Kakak Yoy di rumah. Ditambah Kakak Yoy kayaknya banyak menghadapi masalah-masalah ya. Pasti capek, pasti berat. Saya tidak tahu persis sih permasalahan-permasalahan yang Kakak Yoy hadapi, tapi saya yakin Kakak Yoy pasti bisa melaluinya dengan sangat baik. Cuma itu sih, kadang-kadang kalau saya pulang sekolah itu tidak ketemu Rampe, tidak ketemu Koci, terus tiba-tiba di rumah sendirian, saya merasa aneh-aneh begitu. Saya kayak apa ya? Rindu sama Kakak Yoy. Rindu dijahili, rindu dieje-eje, rindu diganggu waktu belajar. Pokoknya saya kayak rindu-rindu begitu, Kak. Maafin Kakak Yol ya. Tolong maafin Kakak Yol. Kenapa Kakak Yoy minta maaf? Kakak Yoy tidak salah apa-apa. Saya kan cuma bilang saya rindu. Kakak Yoy tidak harus selalu ada untuk saya kok. Pasti Kakak Yoy lagi sibuk ya sekarang kan. Lagi sibuk, terus lagi banyak mengurus sesuatu begitu. Saya tidak masalah kalau sendirian di rumah. Saya cuma mau kasih tahu Kakak Yoy kalau Kakak Yoy itu bagi saya adalah sosok kakak yang sangat kuat. Dan Tabe sangat bangga sama Kakak Yoy. Jadi apapun yang Kakak Yoy hadapi, Kakak yang semangat ya. Kakak pasti menemukan jalan terbaik. Oh iya, tadi saya bikin video juga sama Rampe, sama Koci. Kakak Yoy mau lihat tidak? Apa? Coba Kakak lihat. Ada ini, sudah saya kirim tadi di HP-nya nih Mama. Tunggu sebentar. Ada sini. Ini. Sudah mulai ini Koci. Halo guys, selamat datang di Welcome di channel aku. Jadi
di sini saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat untuk menandatangani itu terasi online. Hah? Repetisi. Kamu bicara Coach. Ya Allah Tobe, jadi tadi Rampe menjelaskan jika ada petisi online, cara untuk menandatanganinya cukup mudah. Hanya memberikan satu komentar dengan apa Rampe, ada hashtagnya ya, ada hashtagnya usut teror universitas. Jadi jika kamu memberikan satu komentar, artinya kamu sudah memberikan satu tanda tangan. Seperti itu ya. Jangan lupa, biar petisi ini dapat sukses, nanti kami bertiga akan memberikan dusta. Begitu ya, sudah. Nah iya guys, begitu kasih. Termiring-miring ini kepiku. Hei, intinya itu ya. Jadi, satu komentar kalian di konten ini yang sedang tayang ini adalah satu tanda tangan untuk itu tadi yang dibilang Rampe, petisi. Nah, itu petisi. Rampe, kamu ingin mengatakan sesuatu? Emang boleh si pemburu begal itu? Begitu ya guys. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk memberikan satu komentar dengan itu tadi yang pagar-pagar itu, usut teror universitas. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Selamat datang di welcome di channel aku. Bye bye. Mending sering dimatikan dulu Koci. Matikan dulu Koci. Habis ya kakak ya. Kenapa kakaknya menangis? Kakak yang ketawa. Kakak yang nggak nangis. Ketawa? Tidak bagus ya videonya. Halo guys, selamat datang di welcome di channel aku. Ini saya ajak-ajak semua orang untuk itu apa sih istilahnya tadi itu televisi, repetisi. Intinya itu saya ajak semua orang untuk komen-komen begitu supaya tembus itu 10.000. Terima kasih banyak ya. Tapi Kakak Yul mungkin jarang berterima kasih sama kamu. Kakak Yul mungkin selalu marah-marah sama kamu. Tapi kamu harus tahu, kalau kehadiran kamu sangat berarti untuk Kakak Yul. Saya mau peluk kalian. Semangat ya kakak Yos.